kita akan mengundang ahli supranatural yang pengetahui lah seluk-beluk tentang susu, pesugihan dan segala macam. Langsung saja saya panggil, ini dia Mbah Mijan. Mbah Mijan masih muda dipanggil Mah. Ya udah duduk sayang, panjang ya, Anju ya. Ya. Nah, Mbak Mijan langsung saja nih, tadi saya sudah bahas sama Om Toro sama Mbak Desi. Seperti yang sudah saya bahas tadi, sebenarnya praktek susu dan pesugihan itu bener ada nggak sih menurut sampean? Ada. Biasanya orang dikatakan sempurna karena dia melakukan pasang susu atau pesugihan itu gini Mbak Sema ya. Kalau menurut saya susuk dan pesugihan itu satu kata yang sangat melegenda. Artinya dari zaman dulu sudah sering sekali terdengar. Kalau susuk itu ya tetap ada sampai sekarang, dan pesugihan juga tetap ada sampai sekarang. Susuk sama pesugihan bedanya apa? Jelas beda. Kalau pesugihan itu kan lebih identik ke kekayaan. Ya, kekayaan instan dengan melakukan pemujaan mungkin, atau sesembahan mungkin, yang orang bilang sering kayak nyerok itu. Terus lagi memuja Gunung Kawi, Gunung Kemukus dan sebagainya. Kalau susuk sendiri? Ya, kalau susuk itu lebih ke arah yang gimana ya? Biar mungkin menambah percaya diri, Mempercantik ya. mempercantik, mempermanis, dan untuk memikat biasanya seperti itu. Tapi biasanya kalau ketika seseorang menggunakan susu atau mengambil pesugihan, berarti orang tersebut ada perjanjian antara dia dan jin gaib misalnya. Kalau versi dulu ya, kalau versi sekarang enggak. Kalau versi dulu kan lebih cenderung ke semuanya mereka karena masih meyakini animisme, dinamisme, bahwa sesuatu hal harus dihubungkan dengan roh-roh halus. Mereka ada sebuah perjanjian. Tetapi ketika sekarang, saya rasa tidak ada lagi. Contoh yang paling simpel adalah pertama, mencontohkan tentang pesugihan. Dulu kita sering sekali mendengar bahwa di dalam tetangga itu tidak boleh deket-deket, tidak boleh hampir ke rumahnya. Atau kadang-kala orang mendengar bahwa di dalam satu keluarga itu ada anaknya meninggal berurutan, katanya buat tumbal pesugihan. Tapi pada dasarnya pesugihan itu yang diambil adalah darahnya, bukan jasadnya. Jadi ketika jasad sudah mati, ya darahnya saja terhisap. Nah, dengan versi yang sekarang tidak menggunakan tumbal lagi, tapi hanya menyembahkan darah-darah yang penggunanya. Seperti misalnya saya melakukan pesugihan untuk suguhan darahnya, mungkin bisa dari saya. Seperti saya mendonorkan darah, yang satu kantong buat PMI misalnya, satu kantong buat kita. Kalau susuk dulu juga seperti itu. Susuk dulu dengan animisme, dinamisme, mereka meyakini menggunakan kekuatan roh-roh halus dan sebagainya. Kalau sekarang kan tidak. Kita hanya menggunakan energi batin, energi yang bersumber dari batin, bukan dari khodam, bukan dari roh-roh halus, bukan dari jin dan sebagainya. Biasanya ada syarat-syarat tertentu nggak untuk memasang susuk atau ambil pesugihan? Yang pertama pasti untuk masalah susuk ada syarat-syarat tertentu. Seperti misalnya pertama kali yang jadi syarat adalah bahannya, tentunya gitu Mbak Soima ya. Jadi mungkin ada emas, ada berlian, betul, ada samar lilin, mahal, betul. Yang setahu saya mungkin. Betul. Kalau pesugihan juga ada. Pesugihan itu, kalau membahas pesugihan itu sangat banyak jenisnya Mbak Soima ya. Kayak penggandaan uang termasuk pesugihan, pelihara tuyul termasuk pesugihan, babi ngepet dan sebagainya juga termasuk pesugihan. Jadi masing-masing jenis itu punya syarat-syarat tersendiri. Tunggu, masing-masing pesugihan tuh kayak piara tuyul. Nah, Tata, ya, aku mau tuyul ya. Mana kami kali mah? Emang iya? Masalah buat lo?
Jadi banyak orang yang mengambil pesugihan dari mana aja. Nah, salah satunya tadi Mbak Mijan menyebutkan Gunung Kawi. Ya. Nah, itu misalnya salah satu aja nih Mbak Mijan. Kalau misalnya ngambil pesugihan di Gunung Kawi itu ritual apa yang harus dilakukan? Gini Mbak Saima ya. Kalau di Gunung Kawi itu sebetulnya masih terlalu sederhana. Yang paling terkenal, saya ambil contoh adalah Gunung Kemukus. Jadi sebuah mitos yang berkembang di masyarakat bahwa kalau pesugihan Gunung Kemukus itu dengan ritual, nah seperti itu. Jadi dalam sejarahnya dulu saya pernah membaca, saya pernah datang ke sana, saya pernah mempelajari, saya pernah meditasi di sana. Sebetulnya bukan seperti yang sekarang. Kalau dulu itu benar-benar orang yang memang terhina di desa itu, orang yang paling nggak punya, dia kemudian merasa tertindas, dia jalan ke sebuah Gunung Kemukus. Dan ada di sana juga seorang wanita juga. Jadi tanpa sengaja dua-duanya mereka sama-sama sedang ritual, sedang tirakat, ketemu dan melakukan seperti itu. Ya. Kalau sekarang kan lucu. Artinya bahwa ketika kita mau pesugihan ke sana, kita datang ke sana, Pak, Bapak mau pilih yang mana? Ya, makanya sengaja. betul. Dulu kan nggak sengaja. Makanya kalau sekarang jarang sekali orang yang bisa melakukan sebuah pesugihan. Dan rata-rata orang yang promosikan bisa pesugihan bla 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 adalah impossible, nggak bisa. Jadi kalau pengen kaya ya kerja, ya. Betul. Intinya kesimpulan atau sedikit apa ya, pesenlah buat pemirsa. Saya takutnya nanti ya soal susuk dan pesugihan. Monggo siapa yang mau ngasih? Dari Mbak Mijan mungkin dulu. Ya. Oke. Kalau menurut saya tadi benar yang dikatakan sama Pak Leo juga tentang sebetulnya ini terpengaruh dengan sebuah sugesti. Tapi yang jadi masalah sekarang adalah membangun sugesti itu untuk meyakini bahwa ini karena itu atau itu karena ini kan memang susah. Jadi menurut saya ada satu perubahan zaman, ada satu perubahan karakter dari metafisika ya. Kalau zaman dahulu dengan animisme dinamisme, dan itu masih menurut saya masih bisa memunculkan energi yang sangat luar biasa. Tapi kalau sekarang pesugihan atau susuk itu tidak bisa diandalkan secara 100% karena sudah berubah total, nggak seperti zaman dulu gitu Mbak Saima.